Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi dan bisnis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pasar. Ada yang tahu pasar itu apa? Ya, silakan, Robi. Ya, benar sekali ya. Pasar itu adalah tempat terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli atas barang dan jasa. Tepuk tangan dulu untuk Robi. Jadi anak-anak, jenis-jenis pasar terbagi menjadi 4 jenis pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, pasar monopoli. Dan yang terakhir, pasar oligopoli. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah kalian dapat menjelaskan dan memahami apa itu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Nah, untuk membahas keempat pasar ini, kita akan membahasnya secara berkelompok. Jadi Bapak akan membagi kalian secara 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini nantinya akan mendiskusikan materi keempat jenis pasar ini selama 25 menit. Setelah itu, setiap perwakilan kelompok akan menjelaskan atau memaparkan hasil diskusinya. Sudah siap? Ya, siap. Silakan hitung 1-4 dimulai dari sebelah kanan Bapak. 1, 2, 3, 4, lanjut 1, 2, belakang 3, 4, ya lanjut. Baik, selesai ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 membentuk kelompoknya di sebelah kanan Bapak di depan. Kelompok 2 di sebelah kiri Bapak, depan juga. Kelompok 3 di belakang kelompok 1 ya. Dan kelompok 4 di belakang kelompok 2. Ya, silakan. Sudah? Sudah pada kelompoknya masing-masing? Ya. Nah, jadi kalian setiap kelompok harus mencari apa itu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Untuk pembagiannya, kelompok 1 mencari pasar persaingan sempurna, kelompok 2 mencari materi tentang pasar persaingan tidak sempurna, kelompok 3 mencari materi tentang pasar monopoli, dan yang terakhir kelompok 4 mencari materi tentang pasar oligopoli. Baik, Bapak kasih waktu diskusi kalian selama 25 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah cukup ya waktunya untuk diskusi. Selanjutnya adalah pemaparan dari setiap kelompok. Baik, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, ke depan. Ya, silakan. Perwakilan kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, silakan perwakilan kelompok 1 untuk kembali ke tempatnya. Nah, Bapak setuju dengan kelompok 1, di mana pada pasar persaingan sempurna ini kamu merupakan bukan satu-satunya yang menjual produk tersebut. Dengan kata lain, pada jenis pasar ini banyak sekali penjual atau yang penjual-penjual yang menjual produk serupa, sehingga kamu tidak dapat menaikkan harga dengan seenaknya karena sudah ada transaksi atau perjanjian mengenai harga atau menetapkan harga yang akan dijual. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Silakan bertanya. Tidak usah malu. Ya, Bapak tunggu. Ada yang ingin bertanya? Jangan malu-malu ya untuk bertanya, karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama ingin mencari ilmu pengetahuan. Di sini Bapak juga belajar. Jadi untuk kalian tidak usah malu-malu untuk bertanya. Baik, silakan. Yang ingin bertanya langsung saja. Belum?
Atau masih ada? Ya, silakan kelompok 4. Silakan ditanggapi. Kelompok 1. Ya, bagus sekali ya. Nah, di sini Bapak kasih contoh. Coba kalian lihat di pasar Tanah Abang. Coba lihat di pasar tersebut yang menjual kain. Pasti kalian tidak akan menemukan penjual kain yang menjual kainnya dengan harga yang lebih murah atau berbeda dengan penjual kain lainnya di pasar tersebut. Kenapa? Karena di pasar tersebut sudah adanya perjanjian mengenai harga yang akan dijual. Bisa dimengerti kelompok 2? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Belum? Baik, kalau begitu kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Bapak setuju dengan pendapat kelompok 2, di mana pasar persaingan tidak sempurna ini adalah berbanding terbalik dengan pasar persaingan sempurna. Jenis pasar kali ini adalah situasi di mana satu atau dua penjual yang laku memonopoli pelanggan, sedangkan sisanya tidak laku. Singkatnya, pasar persaingan tidak sempurna ini adalah adanya persaingan tidak sehat. Seperti misalnya harga yang lebih murah ataupun sengaja memberi diskon tanpa memberitahu penjual lainnya. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 2? Silakan. Jika ada pengetahuan lebih terhadap pasar persaingan tidak sempurna, silakan ditanggapi atau diungkapkan pendapatnya. Belum ada, Bapak tunggu. Tidak ada ya. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali pada kelompoknya, perwakilan kelompok 3. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Ya, silakan kelompok 4. Silakan ditanggapi kelompok 3. Bagus sekali ya, tepuk tangan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kelompok 1. Silakan. Silakan ditanggapi kelompok 3. Ya. Ya, kelompok 4 ingin bertanya lagi. Silakan ditanggapi kelompok 3. Ya, bagus sekali. Ya, kelompok 2 ingin bertanya. Ya, silakan ditanggapi kelompok 3. Ya, kelompok 1 menanggapi. Oh, menanggapi kelompok 4 tadi. Ya, silakan kelompok 1. Ya, kelompok 4 bertanya lagi. Ya, silakan ditanggapi kelompok 3. Ya, kelompok 1 ingin menanggapi juga. Ya, kelompok 2. Baik, cukup ya. Bapak rasa cukup untuk diskusinya pada kelompok 3 karena terlalu jauh kita bahas, kita cukupkan. Jadi, Bapak jelaskan lagi pasar monopoli di mana situasi hanya ada satu penjual memonopoli seluruh pelanggan. Kenapa ini terjadi? Karena tidak adanya persaingan ataupun kompetitor yang bermain pada lahan bisnis yang serupa. Namun jenis pasar ini cukup spesifik hingga sulit untuk dilawan. Sebagai contoh, Bapak contohkan di Indonesia yaitu PT, PLN, dan Pertamina. Baik, silakan. Selanjutnya yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4 memaparkan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali ya. Cukup semangat kelompok 4 walaupun tadi
lama untuk menunggu memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Semangat. Ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 3, silakan. Bagus sekali ya pertanyaannya. Silakan ditanggapi kelompok 4. Ya. Ya, kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 4. Silakan. Silakan ditanggapi kelompok 4. Ya, bagus ya. Bapak setuju. Nah, di mana pasar oligopoli ini hampir mirip atau hampir sama dengan pasar monopoli. Namun ada perbedaan, yaitu perbedaannya terletak dari seberapa banyak perusahaan yang menjual produk yang sama. Jika monopoli hanya ada satu penjual yang menjual produk serupa, pada pasar oligopoli ada berapa banyak perusahaan yang menjual produk yang sama atau serupa. Bapak kasih contoh pasar oligopoli, yaitu contoh dari pasar oligopoli adalah perusahaan transportasi dan perusahaan minyak goreng dan lain-lain. Baik, kita cukupkan ya anak-anak. Jadi, kita simpulkan bersama-sama, yaitu pasar persaingan sempurna, di mana pasar ini antar penjual sudah memiliki kesepakatan mengenai harga yang akan dijual. Dan pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini berbanding terbalik dengan pasar persaingan sempurna. Pada pasar ini, penjual sengaja memberikan harga yang lebih murah dan memberikan diskon tanpa sepengetahuan penjual lainnya. Pasar monopoli yaitu pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang memonopoli pelanggannya. Dan pasar oligopoli hampir mirip dengan pasar monopoli, tetapi terletak seberapa banyak pasar yang menjual produk yang serupa. Baik anak-anak, itulah diskusi kita pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.